Shalom kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu, kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan menguasai kehidupan kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekasih Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Iman yang tak tergoyahkan. Kekasih Tuhan, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan saat sekarang ini sangat berdampak di dalam seluruh bidang kehidupan umat manusia. Dan kalau kita lihat saat sekarang ini, banyak orang-orang percaya yang mulai suam-suam di dalam mengiring Tuhan. Banyak sekali orang-orang percaya yang saat sekarang ini mengatakan tidak perlu lagi untuk datang ke gereja. Kita bisa berdoa, kita bisa mendengarkan firman Tuhan lewat siaran-siaran YouTube dan lain sebagainya. Padahal firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang percaya itu perlu bersekutu satu dengan yang lainnya. Nah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan belajar dari 3 orang pemuda yang bernama Sadrah, Mesah, dan Abednego, di mana ketika pemuda ini dihadapkan pada suatu pilihan yang begitu berat. Apakah dia harus menyembah patung berhala yang dibuat oleh raja? Apakah dia tetap untuk menyembah hanya kepada Allah saja? Kalau dia tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja, maka dia harus berhadapan dengan hukuman mati. Kekasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam kitab Daniel, bahwa Sadrah, Mesah, dan Abednego ini adalah seorang pemuda yang mempunyai suatu pendirian yang begitu kuat, yang begitu kokoh. Dia punya pengharapan yang tidak dapat digoyahkan, yaitu pengharapan hanya kepada Tuhan. Dia yakin bahwa di tengah-tengah kesulitan kehidupan yang dihadapi, hanya Tuhanlah yang sanggup untuk menolong. Hanya Tuhanlah yang sanggup membimbing hidupnya untuk berjalan di jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, dikala dia menghadapi suatu peristiwa yang begitu berat, dihadapkan pada suatu pilihan yang sulit, maka ketiga pemuda ini berani untuk menyatakan suatu pernyataan kepada orang banyak bahwa apa yang dilakukan itu nanti akan dihadapkan pada sesuatu yang menyulitkan di dalam kehidupannya, tetapi dia tetap beriman yang teguh kepada Tuhan. Untuk itu mari kita lihat di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan ayat 18 berbunyi sebagai berikut. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan
mu ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Kekasih Tuhan, ini adalah suatu pernyataan yang begitu luar biasa. Orang yang punya pengharapan, orang yang punya iman yang teguh kepada Tuhan, tatkala dihadapkan pada suatu persoalan yang berat, dia tetap bersandar kepada Tuhan. Dia tetap yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidupnya. Tuhan akan selalu menolong di dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Bahkan pada saat dia dihadapkan pada suatu yang sulit pun, dia tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada dekat dengannya dan Tuhan akan selalu memberikan pertolongan di dalam kehidupannya. Pernyataan dari 3 pemuda ini begitu luar biasa. Kalau Tuhan mau menolong dia keluarkan dari dapur perapian yang sudah panas sekali, ya, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi tatkala Tuhan tidak menolong, ya, dia tidak akan menyembah kepada patung berhala yang dibuat oleh raja. Dia akan tetap menyembah kepada Allah, menyembah kepada Allah yang senantiasa diagungkan di dalam kehidupannya. Kekasih Tuhan, dari firman Tuhan ini memberikan suatu pelajaran bagi kita semua, di mana kita yang punya pengharapan kepada Tuhan, biarlah iman kita tetap senantiasa teguh dan kita punya pendirian yang kuat seperti Sadrah dan Mesah Abednego ini. Kita tetap menghadapi segala persoalan yang kita hadapi dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Walaupun kita lihat saat sekarang ini kita dihadapkan pada peristiwa-peristiwa yang menyulitkan dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang yang sudah mulai suam-suam, banyak orang yang sudah meninggalkan Tuhan oleh karena masalah ekonomi, oleh karena masalah jabatan, oleh karena masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua orang-orang percaya supaya punya pendirian yang teguh seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego, punya pengharapan yang begitu luar biasa, karena pengharapan di dalam Tuhan itu adalah pengharapan yang pasti, pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam kehidupan ini. Sesulit apapun kita harus tetap bertahan di dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita semua untuk menyelesaikan segala permasalahan kehidupan kami ini dengan sebaik-baiknya. Kekasih Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini kita akan dikuatkan kembali dan kita tetap semangat di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan liku-liku ini, dengan keyakinan bahwa kemenangan akan diberikan Tuhan bagi kita semua. Untuk itu marilah kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Biarlah kami boleh senantiasa percaya dan mempercayakan diri hanya kepadamu saja, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Penyertaan-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami sampai saat ini Tuhan, kami merasakan pertolongan-Mu yang begitu luar biasa. Bapa di dalam surga, kami sebentar akan mengakhiri di dalam saat teduh pagi hari ini, tetapi sebelum kami mengakhiri,
Saat teduh ini kami mohon berkat pertolongan daripadamu. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.